Welcome guys to Overthink Love. The solution of your heart. Ya. Oke. Jadi gini, biar asik. Biar Mungkin asik. kita harus kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu. Oke. Lu dulu deh. Gua dulu. Lu dulu. Oke. Di sini nama gua Carlos. Biasa Gua dipanggil Ces. Gua Salsa. Dipanggilnya Salsa. Iya. Jadi di sini kita mau ngapain? Mungkin kita kenalin program kita dulu kali ya, karena ini kan program baru Overthink Love. Itu kan kalian pasti baru pertama kali nih lihat kita, terus lihat programnya juga. Jadi gue jelasin dulu nih. Overthink Love tuh apa sih? Ya betul. Basically Overthink Love tuh apa sih? Basically Overthink Love tuh program di mana kita berdua nih, gue sama Carlos akan mengundang satu klien itu langsung ataupun via online itu juga bisa. Terus mereka cerita tentang Pengalaman. ya pengalaman kisah cinta mereka, entah itu pengalaman sedih, bahagia atau apapun. Terus kita berdua kasih tanggapan, respon, opini ataupun saran sesuai apa yang klien kita minta. Kayak Bener gitu banget. sih. Dan semoga saran atau tanggapan atau respon yang kita kasih itu bisa berguna buat klien dan kalian yang relate. Iya, karena kayaknya kisah cinta tuh pasti akan relatable untuk Benar. sebenarnya hampir semua umur sih, tapi pasti anak muda pasti bakal lebih relate gitu. Kita di sini udah kedatangan satu klien nih. Iya, betul. Dia tuh anak sastra Inggris. Sastra Inggris. Angkatan 20. Angkatan 20. Mungkin kita langsung panggilin aja kali Oke. ya. Kita panggil kan. Dededededang. Oke, di sini kita udah kedatangan satu klien nih. Mungkin bisa langsung kenalin. Halo semuanya, nama gue Adolfa dari Sastra Inggris Gunadarma tentunya angkatan 2020. Di sini harapan gue bisa menemukan lah solusi mungkin ya, mungkin bisa juga berguna juga buat teman-teman yang lagi mengalami. Amin, amin. Ya mungkin bisa langsung cerita aja kali nih Mas Dova ceritanya. Oh, ini cerita tentang apa? Oh, iya. Apa nih? Maksudnya yang tadi ceritain tuh Keluhannya apa? tentang Keluhannya. apa? Keluhannya itu tentang cinta yang tidak diungkapkan alias cinta terpendam. Oh, cinta terpendam. Kayak lagunya ini Ungu ya. Apa Apa tuh? tuh? Mungkin ini memang Emang ada ya? takdir. Oh iya, ada. Mengagumi tanpa dicintai. Iya. Oke, langsung aja mungkin bisa diceritain. Ini ceritanya kan sekitar udah 4 tahun lalu ya. Sorry. Sekitar 2013 kalau nggak salah waktu zaman sekolah. SMA. SMA. Oke. Nah terus ya intinya ini 4 tahun tidak tersampaikan kata cinta ini, ya udah jadi sama sekali tidak happy ending atau apa, jadi kayak gantung aja. Gantung aja gitu. Ya awalnya karena dulu kan zamannya SMA ini kan ada anak baru nih, anak baru datang. Nah terus kebetulan dari SMA lain kan. Oke. Nah waktu itu gue iseng nih kan kayak kebetulan anak baru ini juga pinter nih, pinter kan. Nah anak barunya cewek kan pasti. Oh, iya dong, masa cowok. Pelangi dong. Serem. Iya, anak barunya pasti cewek. Nah, habis itu di situ gue mikir di samping teman-teman gue yang mungkin agak sedikit pelit nih mau ngasih tahu Mau ngajarin. ngajarin Oh, iya, oke. ngajarin pelajaran kan yang susah. Nah, udah gue deketin aja anak baru nih kan. Anak baru kan nggak mungkin cuek-cuek nih kan sama lingkungan barunya. Pasti dia mau nggak mau mesti welcome kan. Bener. Ya itu tadi jadinya gue coba memberanikan diri nih, coba deket dengan tujuan biar bisa diajari. Langkah pertamanya gimana tuh? Langkah pertamanya karena gue nggak mau keluar duit buat les, jadi gue mikirnya oke, gue deketin aja, nggak apa-apa, deketin aja. Karena sorry, maksudnya langkah pertama lu ngedeketin dia. Oh, langkah pertamanya tentunya pasti ya awal-awalnya kan kenalan gitu kan. Say hi, Nah, gitu. Halo gitu. Siapa gitu. Ke SD gitu ya. Iya pasti dong. Iya. Tanya-tanya gimana apa dari sekolah mana segala macam. Terus gue tanya ada pelajaran susah nggak ada. Wah dari situ gue langsung wah Pinter nih orang nih. benar. Tidak salah gue mendekati dia. Ya udah awal dari situ. Terus setelah gue deketin kan jadi tukar cerita ya, di samping tukar materi pelajaran jadi kayak sharing Hal lain di luar ranah-ranah pelajaran. yang di luar pelajaran mungkin kayak ranah privasi gitu ya, Hobi gitu-gitu bener ya. sekali. Kesukaan. Ya udah dari situ tanya-tanya terus gue tanya ini kira-kira kalau gue belajar sama lu ada yang marah nggak segala macam, omongan buaya mungkin ya. Omongan baik. Enggak, itu buat memastikan memastikan. takutnya gitu. Soalnya dia ada pawangnya. Banyak yang deketin soalnya langsung. Cuman Berarti emang gua- cakep ya?
wah ini turunan Pakistan. Waduh. Cuman emang awal niatnya gue itu emang itu tadi, yang penting ada yang ngajarin gitu. Gue nggak niat mau deketin gitu kan, karena udah tahu dia udah punya pasangan. Ternyata gue tanya-tanya pasangannya ini dari sekolah lain, SMA sekolah pertama sebelumnya. dia. Iya, ibaratnya 2 tahun di atas dia lah. Setahun di atas dia. Kelas bro. Enggak kelas gitu. Ya udah kan gue juga udah gue nggak mikir, terserah deh udah punya pacar apa enggak, yang penting gue tanya-tanya. Nah dari situ di samping dia ngajarin gue, dia pasti kan gue kasih feedback dong, kayak ya udahlah, mumpung rumahnya dekat dari sekolah juga gue anterin lah gitu. Ya udah nggak apa-apa, Pulang sekolah bareng gitu ya. Gitu kan. Jadi tukang ojeknya. Di atas motor juga jadi ngobrol-ngobrol, ya kan nggak mungkin ngomongin materi lagi kan. Ya udah dari situ tanya-tanya udah kayak keseharian gitu. Bahkan kayak kegiatan di luar sekolah yang kayak kegiatan olahraga kayak badminton atau nggak ngambil nilai renang itu gue bahkan gitu-gitu gue juga nganterin ya, karena sama kan ngambil nilainya gitu. Ya udah jadi kemana-mana, nggak cuma belajar aja, jadi kayak makan bareng apa nonton atau gimana gitu. Tapi tetap dari situ gue ngejalaninnya kayak ini gue merasa bersalah nggak nih ya gitu. Ternyata dia cerita kenapa dia merespon ini semua karena itu tadi, cowoknya seperti kata ngegantungin gitu, jadi kayak nggak ada kabar gitu loh, cuek gitu. Dia bilang dulu zamannya Twitter kan ya, sekarang juga masih zaman sih zamannya Twitter. Dia reply statusnya nggak dibales, di DM juga nggak dibales juga. Tapi update terus status cowoknya di ghosting gitu ya. Iya bisa jadi, cuman yang gue heran kalau emang udah tahu di ghosting kenapa nggak di ini tinggalin gitu kan. Bahkan ada yang deket gitu kan, tapi kan nggak tahu waktu itu. Ya udah di situ sih sampai akhirnya apa ya, banyak sih kan nggak cuman pelajaran aja kan, kayak sampai nonton apa segala macam, sampai jalan kemana gitu. Terus juga udah tiap nganterin ke rumah dia juga pasti disuruh ngobrol-ngobrol dulu nih sama orang tuanya kan. Berarti lu juga udah kenal sama orang tuanya? Iya udah kenal gitu, gimana aja gitu, gimana. Berarti emang lu tuh sama dia udah sedekat itu loh ya, Iya, setiap udah hari cukup. bareng, kemana-mana bareng. Cukup deket, dibilang deket banget sih. Sampai anak sekolah tuh ngiranya ya gua Pacaran. kapalnya dia gitu. Pasangannya dia. Padahal teman tukang doang. ojek. Tidak tahu. Gitu. Iya. Tapi nyokap bokapnya Pakistan juga. Oh, tentu Pakistan dong. maksudnya mukanya mirip. Blasteran Oh, iya. mungkin, Pasti. blasteran kali Tapi ya. kali tuh ya Pakistan tuh ya. Gitu sih. Jadi kan pasti Pakistan lah, turunannya nggak mungkin Rusia atau gimana gitu. Berarti ujung-ujungnya kalian pisah. Lost kontak apa segala macam. Jadi itu gini ceritanya. Jadi kan semakin dekat nih setelah seharian itu, jadi tibalah study tour kan. Study tour yang konyolnya barang gue hilang nih. Barang gue hilang kayak HP, dompet segala macam. Serius di Bali kan. Satu angkatan kenapa mesti gua gitu. Ya udahlah, namanya musibah kan. Sial banget. Iya, ya. sampai orang tuanya dia nelpon anaknya kan. Terus bilang apa? Ya udah nih mau dikirimin duit tuh katanya ke gua dari mamanya, kayak dikasih duit lah buat pegangan gitu. Hari pertama di Bali hilang barang-barang gua. Gamut banget nggak sih langsung? Gamut kan. Ya Pengen udah. pulang gak sih? Gue kayak udah males nih jalan-jalan. Gue udah kayak orang ini aja, orang nggak tahu arah kan. Ya udah habis itu dia coba alem-alemin kan sama teman-teman yang lain mungkin. Ya udah gue mikir wah dia udah baik banget nih, bahkan orang tuanya juga pengen melakukan hal yang baik ke gue. Iya. Itu makanya dari situ gue Peduli banget lah ya. gue mikirnya kayak wah ini kayaknya nggak biasa-biasa aja nih cewek ke gue gitu. Iya bener. Kayak jodoh gue nih gitu. Terlalu Ini dia yang gue cari Bray. iya, sampai akhirnya naik kelas. Itu tadi naik kelas. Ya itu tadi si cewek ini dia tidak ada kepastian antara mau meninggalkan atau lanjut, tapi dengan jaga jarak ke gua gitu kan. Dia tetap digantungin sama cowoknya, cuman tetap ngejalanin hubungan Dia itu. tetap stay sama cowok itu, padahal digantungin. Itu yang bikin gue mikir, aduh ini gimana nih, gue juga nggak enak kan ngedeketin anak orang tapi yang udah punya pasangan gitu. Ya udah jadinya gue cukup jaga jarak nih, jaga jarak sampai akhirnya naik kelas, beda kelas kan, tapi beda sebelahan doang sih, gitu.
Ya udah di situ gue mikir, wah nih udah nggak ada lagi nih ngajarin nih, gue cari lagi nih. Kebetulan di kelas nggak ada yang dapet nih. Terus lu nyari tutor kali itu punya pacar. Tutor sebaya ya namanya. Nyari tutor. Ya, tapi sambilan gitu. Iya, sambilan. Kan sambil menyelam minum ini. Minum air. Ya udah. Habis itu gue cari di kelas nggak ada. Ternyata di kelas tuh udah banyak yang couple-couplean gitu. Udah pada ngambil semua. Oh, Bu. iya. Oh, tutornya udah semua Udah full. tempat les. Itu tempat les. Tutornya udah habis tuh. Sampai akhirnya gue cari ke kelas lain. Ada nih. Kelas lain nemu ya udah di situ. Si kosong nih. Sharing lah, belajar segala macam. Ya itu tadi ya, jadi ini deh. Dekat lagi. Dekat. Tapi pacaran kalau yang ini. Seneng jadinya pacaran gitu. Jadi mendengar berita gue pacaran ini, si yang Cewek yang cewek pertama sebelumnya tadi itu, ya gitu mungkin agak kecewa mungkin kan. Terus gue mikir kalau lo kecewa ya gue udah kecewa dari kemarin. Udah dari awal gue nungguin lu. Terus ya dari situ gue juga mikir kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketemu di tangga, ketemu di mana kayak masih tegur-teguran gitu. Tapi ya itu tadi. Udah nggak sedekat dulu. Udah nggak sedekat. Nah, yang marah-marah jadi yang si pasangan yang sama gue waktu Oh, dia itu tahu. tuh tahu. Pernah dekat sama Iya. cewek itu. Marah dia. Sensi nggak sih pasti? Sensi. Iya, belum kelar. Pasti ini cewek pasti gitu sih kebanyakan. Iya gitu, sampai akhirnya pisah nih sama yang pasangan yang ini. Terus habis lulus kan gue sempat kerja dulu nih. Biasalah anak-anak baru lulus kerja itu kan kayak pamer show off lah di sosmed gitu kan. Ini gue kerja Sharing lah gitu. Terus ya udah klise sih, dia reply story gue. Nge-reply lagi. Terus itu ngomong, dia nanya di mana sekarang gitu, lanjut kemana gitu. Mama nanyain. Wah. Pertanyaan sakral. Iya benar, mama nanyain. Mama nanyain. Langsung bawa mama nanyain kayak udah aduh gimana gitu ya. Runtuh gitu. Ya udah dari situ jadi kayak ngelanjutin deket lagi DM-an sampai pindah lagi ke WhatsApp kan. Tapi dia masih terpaku sama cowok yang itu. Masih, tapi kayak udah renggang. Udah renggang tapi masih. Dari dulu Dari awal udah renggang ya. kayak udah nggak pacaran gak sih? Gue juga nggak tahu. Terus Dalam hati, lu jangan deketin gue udah nggak nyari tutor lagi kan. Iya. udah lulus nyari kerja sekarang. Tapi lu nyari tutor di kerja? Enggak. Ya udah habis itu udah jadinya kayak tetap chattingan tapi kayak udah jaga jarak gitu. Tapi sesekali ketemu, tapi udah intensitasnya berkurang lah ya. Udah intensitasnya berkurang karena kesibukan juga ya, dia udah kuliah, gue juga kerja kan. Terus ya udah gue nggak mikir lagi, udahlah bodoh, nggak mikirin si cowoknya lagi kan. Ya udah, tapi dengan berjalannya waktu udah kayak nggak senang dulu deket sama dia gitu kan. Udah beda lah feelnya. Benar, itu tadi mungkin karena udah capek nunggu kan. Gitu sih paling, jadi kayak akhirnya ya udah itu 2013, 14, 15, 16, 17, 4 tahun jadinya. Itu nggak ada sama sekali kata terucap segala macam. Itu tadi tujuan gue kesini. Siapa tahu ada yang relate sama teman-teman yang lagi sedang mengalami gitu. Berarti sampai di akhir pun lu nggak mengucapkan itu ya? Tidak, cuman tersirat. Maksud gue beberapa kali gue ngasih kode apa segala macam. Kode-kode gitu. Tapi kayak dia seperti tidak nangkep gitu, tidak peka. Nggak peka atau pura-pura nggak peka. Mungkin bisa jadi kayak gitu juga. Benar banget. Sebenarnya tahu cuman pura-pura nggak tahu aja. Tahu. Tapi kan kalau gue to the point langsung kayak bakal jadi nggak asik. Iya, jadi kayak pengganggu, perebut pasangan orang gitu. Hanya di situ gue dilemmanya kenapa alasan gue datang hari ini itu tadi. Kalau dari lu gimana? Apa dari gue dulu? Mungkin dari sudut pandang cewek dulu kali ya. Mungkin bisa jadi nih ceweknya itu dia juga bingung kayak lo, dilema juga gitu kan. Dia nunggu lo confess duluan. Takutnya kan kalau misalnya dia udah putusin cowoknya nih, tapi ternyata lo nggak suka. Kan akhirnya nggak dapat dua-duanya kan, itu akhirnya dia rugi dong. Ya, jadi makanya mending gue keep dulu deh nih cowok gue, walaupun nggak jelas kemana, yang penting at least statusnya ada gitu. Nah tapi ya walaupun statusnya ada kan afeksinya nggak ada, makanya dapetnya dari lo gitu. Jadi statusnya dari si pacarnya, afeksinya dari lo gitu. Life hack. jadi kayak dia mikirnya kayak lu manfaatin gue buat tutor ya, lu gue manfaatin balik gitu kan. Simbiosis sih ya gitu. Tapi enggak sih, maksudnya nggak tahu sih. lu kayak denial gitu, kayak nggak mungkin gak sih dia sejahat itu.
Dia juga nggak nyadar kali kalau manfaatin dia jadi tutor. Iya sih. Karena mungkin dia juga udah nyaman, mungkin ya Iya, dia iya. nyaman sama lu, tapi ya kayak yang tadi kata Salsa dari sudut pandang cewek, kayak dia tuh nggak mau hilang dua-duanya. Iya. Jadi mau 2 dong. Selama itu tidak mengganggu, kenapa tidak? Dan maksudnya secara hukum gitu ya nggak masalah kan, maksudnya lu bukan selingkuhannya gitu, Iya, benar. cuma teman rasa pacar. Tapi pacarnya nggak berasa. Iya, jadi sebenarnya tuh kalau secara aturan nggak salah nggak sih, ya kan? Statusnya ya dia masih pacaran sama pacarnya, tapi kayak emang nggak ada komunikasi yang bagus, terus kebetulan temenan sama lo rasanya kayak pacar, ya udah kayak nggak ada yang salah gitu sebenarnya. Tapi kenapa nggak diputusin gitu, nggak ada kejelasan? Nah itu Bener juga ya. udah ada lu, padahal udah ada lu nih. Tapi mungkin mereka juga pada saat itu tuh kayak udah terlanjur nyaman sama hubungan itu nggak sih, kayak ya udah temenan gitu, kayak nggak ada yang merasa dirugikan kan, jadi kayak ya udah gini aja terus rasanya nyaman gitu. Tapi mungkin ujungnya juga akhirnya sama-sama nggak enak kan, kayak Ganjel akhirnya bingung. gitu. Cuma pas saling jalanin kan kayak nyaman-nyaman aja gitu ya kan, jadi kayak ya udahlah jalanin aja, lanjutin aja. Jadi gitu sih. Iya, kenapa nggak dari dulu gue datang sini ya? Kami kan dulu belum ada. Harusnya dari dulu ya program ini ada. Iya mungkin gitu sih dari kita berdua. Iya, berguna banget sih. Siapa tahu bisa buat refleksi buat teman-teman yang sedang Iya. mengalami kan. Iya, harusnya sih banyak sih yang relate nggak sih, kayak banyak. Dan iya, dan juga lu kan udah menghadapi nih, mungkin misalnya ntar menghadapi kayak kejadian kayak gini lagi, lu juga udah harus tahu bersikap kayak gimana. Udahlah, janganlah, udah Oh, capek. iya. Oke. udah kayak udah gede tuh udah males gak sih main-main games kayak gitu Iya, kan, benar. yang kayak apa udah nggak penting aja gitu. Iya. Iya kan. Ya jadi kan konklusinya apa nih? Conclusionnya ya ungkapin aja dulu. Ungkapin aja. Ungkapin Berani aja aja dulu. dulu. Berani aja dulu untuk mengungkapkan. Yes, bener banget. Urusan berhasil atau tidaknya ya nggak tahu ya. Nggak menjamin juga, cuman at least Nggak ada salahnya mencoba. nggak ada salah mencoba kan. Benar. Dan kayak hidup tuh terlalu singkat untuk lu tuh nggak mengungkapkan perasaan lu ke Gokil, seseorang. retweet. Bener banget. Iya kan, Iya, maksudnya nanti ketika lu Retweet. tua, lu punya kenangan sama dia tapi dia nggak tahu gue pernah suka sama dia gitu. Oh iya. Balik lagi, jangan takut buat mengungkapkan itu. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau dari lo sendiri gimana? Dari gua? Iya, maksudnya Iya, itu tadi Ya, mungkin conclusion dari lo. benar sih. Jadi setelah nyampe sini gue dapat pencerahan kenapa nggak kepikiran langkah-langkah ini gue mesti ambil zaman dulu kan. Itu tadi mungkin karena rasa nggak enakan. Iya betul. Rasa nggak enak, lebih mengedepankan kita lebih jadi overthinking nih Iya, iya. terhadap perasaan orang lain, padahal sebenarnya itu nggak terjadi. Terus, jadi kayak berani aja dulu. Jadi pelajaran. Walaupun Dova nggak bisa mengubah masa lalunya gitu, Iya. tapi at least kalian bisa mengubah masa depan kalian dengan nonton Bener, ini gitu. bener. Ya nggak sih? Kan. Mungkin segitu dulu kali ya cerita kali ini. Semoga cerita hari ini dan pendapat dari kami berdua bisa bermanfaat untuk teman-teman yang punya cerita yang mirip mungkin sama Dova. Pasti banget. Benar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you for watching.